Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka semester 2, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan tugas salah satu mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dengan dosen pengampu Tracy Austin MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adang Kurniawan dengan nomor MPM 0550255359. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini terkait transformasi layanan publik, solusi inovatif untuk mall pelayanan publik dan rumah sakit daerah. Presentasi ini menguraikan solusi inovatif untuk meningkatkan kualitas layanan mall pelayanan publik dan rumah sakit daerah dengan menerapkan sistem antrian digital terpadu, layanan hybrid, dan program peningkatan sumber daya manusia berbasis pengalaman pengguna. Kami bertujuan untuk mempercepat akses, mengurangi kunjungan berulang, dan meningkatkan kepuasan masyarakat secara signifikan. Fokus utama adalah mengatasi masalah inti seperti antrian yang cepat habis, keterlambatan pembukaan layanan, dan pelayanan yang kurang ramah, terutama bagi pasien BPJS. Solusi yang diusulkan akan dimanfaatkan potensi integrasi layanan digital yang sudah ada di situs resmi MPP, namun belum optimal dalam implementasi lokal. Tantangan utama dalam pelayanan publik: 1. Antrian cepat habis. Antrian layanan yang seringkali cepat habis menyebabkan ketidaknyamanan dan ketidakpastian, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Hal ini memaksa masyarakat untuk datang lebih awal dan menunggu lama. Yang kedua, pembukaan layanan yang sering terlambat. Keterlambatan dalam pembukaan layanan di pagi hari memperparah kepadatan antrian dan menurunkan efisiensi operasional. Ini menciptakan pengalaman yang frustasi bagi pengguna layanan. Yang ketiga, pelayanan yang kurang ramah. Pelayanan yang kurang ramah, khususnya terhadap pasien BPJS, meningkatkan persepsi diskriminasi dan ketidakpuasan. Ini berdampak negatif pada citra MPP dan rumah sakit daerah. Solusi inovatif: 1. Antrian digital terpadu. Sistem antrian digital terpadu adalah fondasi dari transformasi layanan ini. Dirancang untuk mengatasi masalah antrian manual yang tidak efisien dan mengurangi kunjungan berulang yang tidak perlu. Salah satunya aplikasi mobile dan web, memungkinkan pendaftaran mandiri, verifikasi dokumen otomatis menggunakan teknologi OCR, dan penjadwalan slot waktu kunjungan. Yang kedua, notifikasi real time. Pengguna akan menerima notifikasi melalui SMS dan aplikasi, memberikan informasi terkini tentang status antrian mereka. Yang ketiga, kuota khusus. Tersedia kuota khusus untuk kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, memastikan akses yang adil. Manfaat dari solusi ini adalah eliminasi antrian manual yang rawan kesalahan, pengurangan kunjungan bolak-balik, serta kemampuan untuk memprediksi dan mengelola beban layanan secara dinamis, sehingga meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Layanan hybrid dan loket prioritas BPJS. Untuk peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan, terutama bagi pasien BPJS, kami mengusulkan model layanan hybrid yang menggabungkan kemudahan digital dengan sentuhan personal. Verifikasi daring. Pasien BPJS dapat mengunggah dokumen dan mendapatkan validasi awal secara daring sebelum datang ke lokasi dan mempercepat proses administrasi. Loket prioritas. Penyediaan loket prioritas khusus pasien BPJS di lokasi untuk mengurangi waktu tunggu dan memberikan pelayanan yang lebih cepat. Terkonsultasi lebih awal. Layanan terkonsultasi lebih awal untuk khusus non-darurat dapat mengurangi beban antrian dan memberikan solusi bagi pasien. Peningkatan sumber daya melalui pelatihan dan insentif. Kualitas pelayanan sangat bergantung pada sumber daya manusia, oleh karena itu program pelatihan soft skill dan sistem intensif yang terstruktur dapat sangat penting untuk meningkatkan interaksi petugas dan masyarakat. Modul pelatihan komprehensif.
2. KPI berbasis kepuasan pengguna. Yang ketiga, sistem insentif dan penghargaan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas interaksi antara petugas dan pengguna layanan, memperbaiki dimensi serkual dan responsif dan empatis, serta memotivasi pegawai untuk terus meningkatkan standar pegawai. Melalui dashboard manajemen dan pengawasan real time. Transparansi akan akuntabilitas adalah kunci dalam pelayanan publik. Dashboard manajemen interaktif akan menyediakan data real time untuk pengawasan yang efektif dan pengambilan keputusan yang cepat. Melalui data waktu tunggu, penampilan rata-rata waktu tunggu untuk setiap pelayanan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Kepatuhan jam operasional. Memantau kepatuhan terhadap jam operasional yang ditetapkan, memastikan konsisten layanan. Pengaduan dan penanganan. Menyajikan jumlah dan jenis pengaduan serta status penanganan keluhan secara real time. Dashboard ini akan memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan audit internal dan pengambilan keputusan cepat perbaikan layanan. Strategi implementasi bertahap. Implementasi solusi ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kelancaran transisi dan efektivitas maksimal. Fase 1 pilot bulan 0 sampai 3. Pengembangan MPP antrian digital untuk 3 layanan prioritas di MPP. Pilot di suatu loket BPJS rumah sakit daerah untuk pengujian dan umpan balik, sosialisasi, edukasi warga melalui kampanye lokal. Fase kedua, skala dan integrasi bulan ke-4 sampai bulan ke-9. Perluasan implementasi antrian digital ke seluruh layanan di MPP dan terintegrasi dengan sistem rumah sakit untuk pra-verifikasi BPJS. Pelatihan sumber daya manusia dan penerapan KPI baru berbasis kepuasan pengguna. Yang fase ketiga yaitu optimasi dan pengawasan bulan ke-10 sampai bulan ke-18. Penerapan dashboard, manajemen dan mekanisme umpan balik real time, audit berkala dan evaluasi dampak implementasi, penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi. Indikator keberhasilan dan mitigasi risiko. Keberhasilan proyek ini akan diukur dengan Key Performance Indicator atau KPI yang jelas, dan risiko-risiko potensial telah diidentifikasi beserta strategi mitigasinya. Indikator keberhasilan utama itu waktu tunggu, pengurangan rata-rata waktu tunggu hingga 50%. 2. Kepuasan pengguna, meningkatkan tingkat kepuasan pengguna sebesar 30%. Yang ketiga, pengaduan. Penurunan pengaduan berulang hingga 70%. Risiko utama dan mitigasi. Resistensi pegawai, mitigasi melalui program insentif dan penghargaan. Literasi digital. Penyediaan loket, bantuan digital on-site dan pelatihan literasi digital masyarakat. Gangguan teknis, pemeliharaan sistem berkala dan tim dukungan teknis yang responsif. Visi masa depan pelayanan publik yang lebih baik dengan penerapan antrian digital terpadu, layanan hybrid untuk pasien BPJS, dan fokus pada peningkatan sumber daya manusia serta pengawasan real time. MPP Pekanbaru dan rumah sakit daerah dapat bertransformasi menjadi layanan publik yang lebih cepat, adil, dan ramah pengguna. Pendekatan implementasi terhadap KPI yang jelas akan memastikan perubahan yang berkelanjutan dan terukur, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Misi kami adalah menciptakan ekosistem pelayanan publik yang responsif, efisien, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.